Om Swastiastu, selamat pagi. Baik, perkenalkan nama saya Nilo Putusena Astuti dengan NIM 2013071007. Di sini akan melakukan percobaan mengenai tentang koloid. Baik, pada percobaan kali ini saya akan melakukan dua percobaan, yaitu gerak ground dan koloid pelindung. Baik, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu definisi dari koloid, gerak ground, dan koloid pelindung. Definisi sistem koloid. Koloid merupakan campuran dari dua zat atau lebih yang tersebar secara merata dengan ukuran partikel dan dispersi antara 1-1000 nanometer. Sistem koloid merupakan bentuk campuran yang keadaannya terletak di antara larutan dan suspensi atau campuran kasar dan memiliki sifat yang khas. Selanjutnya itu gerak brown. Gerak brown adalah gerak terus-menerus dari suatu partikel zat cair ataupun gas, artinya partikel-partikel itu tidak pernah dalam keadaan diam. Gerak brown ini pertama kali ditemukan dan dicetuskan oleh Robert Brown, seorang botanis Skotlandia pada tahun 1827. Dan yang terakhir adalah koloid pelindung. Koloid pelindung adalah koloid yang mampu melindungi koloid lain dari proses atau peristiwa penggumpalan atau koagulasi, seperti pada saat penambahan elektrolit. Koloid pelindung bekerja dengan membentuk lapisan tipis sekitar partikel yang dilindungi. Dengan adanya koloid pelindung ini, maka koloid yang dilindungi akan terhindar dengan kontak langsung oleh elektrolit. Nah, pada percobaan pertama ini, yaitu percobaan gerak brown, kita akan melakukan percobaan dengan menggunakan alat tambahan, yaitu yang pertama ada dua buah gelas yang diberi label A dan gelas B, kemudian satu botol air, selanjutnya ada satu botol sirup, tinta, dan sendok. Langkah pertama yaitu pinggirkan dulu alat yang digunakan, sisakan hanya satu gelas saja. Kemudian masukkan air ke dalam gelas A. Nah, segini. Selanjutnya kita masukkan 3 tetes tinta ke dalamnya dan lihat perubahan yang terjadi. Tunggu hingga tinta tersebut larut dalam air seperti ini. Selanjutnya, pada gelas B, kita masukkan air dengan takaran yang sama dengan gelas A. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita masukkan dua sendok sirup ke dalam 2 sendok atau 1 sendok sirup ke dalam gelas. Dan lihat perubahannya, apakah sirup tersebut larut dengan air atau tidak. Pada gelas A yang berisikan tinta yang masuk bergerak tidak beraturan, sehingga tinta tersebut tidak bertumbukan dengan air. Pada gelas A ini bersifat koloid karena tidak langsung larut dalam air. Pada gelas B ini, sirup yang dituangkan ke dalam gelas akan langsung mengendap dan tidak langsung bergerak. Hal ini menyebabkan sirup tersebut bertumbukan dengan air. Oleh karena itu, gelas B tergolong larutan non-koloid karena mudah larut dalam air. Pada percobaan kita yang kedua ini, yaitu percobaan koloid pelindung. Alat tambahan yang digunakan
ada 3 buah gelas yang dengan label gelas 1, gelas 2, dan gelas 3. Kita geserkan terlebih dahulu. Selanjutnya ada kecap, susu, sabun, minyak. Selanjutnya ada 1 botol air dan sendok. Langkah kerja yang digunakan itu pertama-tama kita pisahkan dulu atau pindahkan dulu alat dan yang ada di meja. Sisakan gelasnya saja. Kemudian urutkan gelas 1, gelas 2, dan gelas 3 seperti ini. Kemudian masukkan air dengan takaran yang sama pada gelas 1, 2, dan 3. Ini. Kemudian kita masukkan ke masing-masing gelas minyak. Kemudian pada gelas pertama kita masukkan kecap ke dalamnya seperti ini. Kemudian kita aduk menggunakan sendok. Catat dan lihat hasilnya. Kemudian pada gelas kedua ini kita masukkan susu ke dalamnya seperti ini. Kemudian kita aduk menggunakan sendok. Lihat perubahan apa yang terjadi. Pada gelas yang terakhir ini yaitu akan memasukkan sabun ke dalamnya. Ini kemudian kita aduk. Dan lihat perubahan yang terjadi seperti ini. Pada gelas pertama yaitu air yang dicampurkan dengan kecap dan minyak bukan merupakan koloid pelindung.
karena air yang digunakan untuk mencampur tidak dapat menyatu dengan minyak. Pada gelas kedua, susu dengan minyak bukan termasuk koloid pelindung karena dapat dilihat bahwa air yang digunakan untuk mencampur susu tidak dapat menyatu dengan minyak. Dan yang terakhir pada gelas ketiga yaitu sabun dengan minyak termasuk dalam koloid pelindung. Hal tersebut disebabkan oleh liofil dan liofop yang terkandung dalam sabun berfungsi untuk melarutkan minyak dalam air. Jadi, kesimpulan yang saya dapat dari percobaan ini yaitu pada percobaan pertama yaitu gerak brown, dalam menggunakan tinta dan sirup ini dapat dilihat bahwa pada air yang ditetes tinta tidak langsung larut dalam air karena bersifat koloid. Hal tersebut disebabkan oleh partikel-partikel yang bergerak secara terus-menerus menghasilkan gerakan yang menyebabkan koloid tersebut tidak akan mengendap. Sedangkan pada sirup akan bertumbukan pada air karena bersifat non-koloid sehingga mudah larut dalam air. Jadi kesimpulan dapat dari percobaan kedua ini yaitu kecap yang dicampurkan dengan minyak tidak akan menyatu karena tidak termasuk dalam koloid pelindung. Begitu juga pada susu yang dicampurkan dengan minyak. Pada sabun termasuk ke dalam koloid pelindung karena minyak larut dalam air. Sabun merupakan koloid asosiasi karena merupakan koloid terbentuk ketika dilarutkan dalam air serta dipengaruhi oleh liofop dan liofil. Nah, sekian dari video percobaan saya mengenai tentang koloid yaitu gerak brown dan koloid pelindung. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengambilan video atau percobaan. Sekali lagi saya minta maaf. Sekian percobaan dari saya tutup dengan pada Santi. Om Santi 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 Om, selamat pagi.